Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Yuda Farobi dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pertama pelajaran prakarya kelas 11 semester 2, yaitu wirausaha dari kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, awalnya produk kerajinan di Indonesia hanya dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk keperluan ritual tertentu. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi, produk kerajinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan ritual saja. Namun, produk kerajinan ini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Dengan adanya kreativitas dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan adanya berbagai penelitian yang sangat canggih yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok, atau perguruan tinggi, akhirnya bahan yang dapat dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi. Termasuk diantaranya itu bahan kerajinan yang berasal dari limbah yang akan kita pelajari pada bab ini. Teman-teman, pada prinsipnya limbah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan padat. Yang kedua, berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, pada materi pembelajaran kelas 11 semester 2 ini, kalian akan diajak untuk mempelajari dan memanfaatkan limbah dari bahan berbentuk bangun ruang untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau ruang sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau ruang tertentu. Nah, limbah berbentuk bangun ruang ini dapat berupa bangun yang beraturan atau bangun yang tidak beraturan. Contoh dari bangun yang beraturan seperti apa? Yaitu seperti kubus, bola, kotak, dan lain-lain. Contoh bahan limbah berbentuk bangun ruang yang bisa kita manfaatkan adalah limbah dari botol, kaleng. Slide kedua, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, untuk menjadi wirausahaan yang profesional, kalian harus memiliki perencanaan usaha yang baik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tujuan dari menganalisis peluang usaha ini yaitu untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang atau saat keberlangsungan usaha kita. Nah, analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengendalian usaha, dan pengendalian biaya, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor dasar yang menjadi pertimbangannya ada 10 faktor. Yang pertama ada faktor keuntungan, yang kedua ada faktor penguasaan teknis, yang ketiga ada faktor pemasaran, yang keempat ada faktor bahan baku. Nah, yang kelima ini faktor tenaga kerja. Yang keenam faktor modal, faktor resiko, faktor persaingan, faktor fasilitas dan kemudahan, dan yang terakhir ialah faktor manajemen. Nah, selain itu ada juga nih, saat kita menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha kita. Kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Nah, makanya timbullah yang namanya analisis SWOT, SWOT. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength itu artinya kekuatan, yang mana kekuatan sejauh mana kita melihat berbagai kekuatan di sekitar kita. Kekuatan kita nih apa sih untuk memajukan usaha kita. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kita harus tahu kelemahan-kelemahan kita, kelemahan lawan, sehingga kita tahu apa yang harus kita gunakan. Yang ketiga ada opportunity. Nah, opportunity ini adalah peluang.
kita harus pandai nih sebagai seorang wirausaha yang profesional. Kita harus pandai memanfaatkan opportunity. Kita harus pandai memanfaatkan peluang, melihat peluang di sekitar kita. Yang keempat adalah ancaman atau threat. T. Nah, kita harus tahu ancaman-ancaman yang akan menggagalkan usaha kita. Akan menggagalkan usaha kita di saat keberlangsungan usaha atau saat masa yang akan datang. Nah, ketika kalian sudah tahu nih analisis SWOT, kalian juga dapat mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Nah, yang kedua, ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 6 tipe sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan bahan limbah ini. Yang pertama ada money, material, matching, method, and market. Man itu manusia, money itu uang modalnya, material itu bahan-bahannya, matchingnya, metodenya, caranya, marketnya pasar, bagaimana kita mendistribusikan usaha kita, kerajinan kita gitu. Nah, berdasarkan konsep 6 tipe sumber daya tersebut, kalian ini diharapkan dapat menganalisis dan menggunakan buku-buku referensi untuk belajar tentang pengelolaan sumber daya yang lebih baik lagi gitu. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan juga ada juga nih. Yang pertama ada faktor manusia, yang kedua ada faktor keuangan, yang ketiga ada faktor organisasi, yang keempat ada faktor perencanaan, yang kelima ada faktor mengatur usaha, yang keenam ada faktor pemasaran, dan yang terakhir ada faktor administrasi. Nah, ketika kita membuka usaha nih, akan membuka usaha suatu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, kita harus mengurus beberapa aspek penting dalam administrasi kita. Yang pertama, kita harus mengurus izin usaha. Yang kedua, kita harus menetapkan besarnya biaya retribusi. Yang ketiga, ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, ada pengurusan pajak. Yang kelima, kita harus membuka rekening bank. Yang keenam, tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketujuh, ada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi AMDAL itu amatlah diperlukan saat kita membuka suatu usaha karena ini berpengaruh pada aktivitas lingkungan kita gitu. Setelah kita mengurus perencanaan administrasi, menetapkan ide dan peluang usaha kita, nah yang terakhir kita juga harus menentukan bagaimana perencanaan pemasaran usaha kerajinan kita. Nah, faktor pemasaran ini juga cukup penting karena faktor pemasaran ini adalah yang menentukan kita nih balik modal atau enggak sih. Jadi faktor pemasaran ini itu kayak merupakan satu titik di mana ketika kita berhasil memasarkan produk kita, maka hasilnya juga akan banyak dan menguntungkan buat kita gitu. Nah, ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa kita lakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha kita. Yang pertama ada penjualan personal atau penjualan secara pribadi gitu kan, namanya personal gitu. Yang kedua ada iklan atau advertising. Iklan itu yang biasa kita lihat di TV itu juga iklan. Sekarang juga semakin canggih, teknologi semakin canggih, kita juga bisa memasukkan iklan di media-media sosial gitu. Yang ketiga ada promosi penjualan, sales promotion menggunakan orang gitu kan. Berarti yang keempat ada publikasi. Yang kelima ada sponsorship. Yang keenam ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli atau pin of pure case gitu. Jadi komunikasi pin of pure case ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Teman-teman, berikut adalah contoh-contoh kerajinan yang bisa kita manfaatkan. Contoh kerajinan yang sudah jadi nih yang saya akan tunjukkan. Yang pertama, ini lihat, saya ambil di buku prakarya ya, sumbernya udah tertera. Yang pertama ada kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Ini amat bagus kan, lampu tidur gitu. Yang kedua ada kerajinan dari limbah bunga kering. Ini bisa jadi hiasan ruang tamu. Yang ketiga ada hiasan dari limbah tulang ikan. Jadi bisa dibentuk tulang ikan itu juga. Ini tuh kerajinan yang amat mahal gitu kan, berharga.
Yang keempat ada kerajinan dari limbah kayu. Ini juga digabungkan, ini lihat, digabungkan dengan teknologi zaman sekarang, dengan flash disk gitu. Yang kelima ada kerajinan dari limbah akar bambu. Yang terakhir ada contoh yang akan saya berikan yaitu kap lampu dari kulit kerang. Jadi manfaat kerajinan limbah ini secara garis besarnya kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai, yang kedua sebagai benda hias. Jadi kalau benda pakai ini benar-benar kerajinan yang diciptakan dengan mengutamakan fungsinya, fungsi pakainya. Adapun unsur keindahan itu cuma pendukung. Jadi yang paling penting itu ya fungsi pakainya, karena namanya aja juga manfaat di benda pakai. Contoh karya kerajinan dari bahan limbah ini kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, yang kedua, ada manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Nah, jadi fungsinya ini emang dibuat untuk menyenangkan hati gitu kan, menyenangkan rohani kita. Jadi, fungsi dari produk kerajinan sebagai benda hias ini mengutamakan estetika atau nilai keindahan. Jadi, di slide berikutnya saya akan tunjukkan dari contoh benda pakai dan benda hias. Nah, ini ada contoh dari benda pakai, yaitu tas dari limbah tempurung kelapa. Jadi kan tas itu tas, yang namanya tas juga amat berguna di kehidupan kita. Yang kedua ada yang dari benda hias, ini itu produk kerajinan dari botol. Jadi ini bisa ditempel di kamar, di gorden-gorden kelas gitu kan. Amat cantik karena emang mengutamakan fungsi keindahannya gitu. Nah, yang terakhir sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada bab 1 ini, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang ini masing-masing daerah itu memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah yang amat berbeda-beda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, dilihat dari daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan lain-lain. Daerah pegunungan ada biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lainnya. Yang ketiga, di daerah pertanian bisa juga biji-bijian kering. Biji padi itu yang sumi namanya kalau di sini, kalau bahasa Balinya itu sumi. Itu bisa dimanfaatkan untuk menempel-nempel di pemandangan yang kita gambar. Ada bunga kering juga, kulit pohon kering dan lainnya. Nah, di daerah perkotaan ini biasanya udah lebih lebih ke limbah-limbah yang bisa pencemaran, tapi kita harus mengolah itu supaya tidak menjadi pencemaran. Kita bisa olah lewat kulit telur, kemasan plastik nih banyak, botol plastik, botol kaca apalagi, dan kemasan kaleng-kaleng, serta lain-lain lagi. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada bab 1 ini. Untuk di slide terakhir saya akan memberikan quote dalam bahasa Inggris dari A Creative Teacher. This is a quote word full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.